Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita masih melanjutkan membaca Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri pada bab pertama bagian ketiga, yaitu tentang potret masyarakat Arab Jahiliyah. Pada bagian lalu telah dibahas kondisi politik dan agama di Jazirah Arab. Ada baiknya saya sajikan juga sedikit gambaran tentang kondisi sosial, ekonomi, serta moral mereka. Kondisi sosial. Kondisi masyarakat di Jazirah Arab pada masa jahiliyah terbagi ke dalam beberapa kelas masyarakat yang kondisinya berbeda satu sama lain. Hubungan seorang lelaki dengan keluarganya, misalnya di kalangan bangsawan, seorang lelaki memiliki kedudukan tinggi dan terpandang. Dia bebas berkehendak dan pendapatnya tidak boleh diabaikan. Kedudukan mereka dihormati dan dijaga sedemikian rupa sehingga golongan masyarakat di bawahnya rela menghunus pedang dan menumpahkan darah demi membela kehormatan mereka. Dikisahkan jika seorang lelaki Arab menginginkan kedermawanan dan keberaniannya dipuji bangsa Arab, dia harus berusaha menjadi idola kaum perempuan. Seorang perempuan Arab kalau mau bisa mendamaikan dan bisa pula menyulut perang antar kabilah. Sekalipun demikian, seorang lelaki tetap menjadi kepala keluarga dan pengambil keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Hubungan seorang lelaki dan perempuan diikat melalui pernikahan dengan seizin wali si perempuan. Dalam hal ini, si perempuan tidak punya hak sedikit pun untuk menentukan lelaki pilihannya. Sementara itu, kondisi kelas bangsawan begitu terhormat, tidak demikian dengan kelas lainnya. Hubungan antara lelaki dan perempuan campur aduk tanpa batas. Saya tidak sanggup mengungkapkannya, namun yang pasti kondisinya sangat keji, konyol dan menjijikan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lain dari Aisyah bahwa pernikahan dalam tradisi jahiliyah ada 4 macam. Pertama, pernikahan layaknya dewasa ini. Seorang lelaki meminang seorang perempuan melalui wali atau orang tuanya. Lalu dia menyerahkan mas kawin kepada si perempuan dan menikahinya. Kedua, seorang lelaki berkata kepada istrinya yang baru suci dari haidnya, "Pergilah kepada si fulan dan bersetubuhlah dengannya." Lelaki itu lalu meninggalkan istrinya dan tidak menyentuhnya sama sekali sampai dia hamil dari hasil hubungan tersebut. Kalau si istri sudah terbukti hamil, barulah si suami bisa mengambil kembali istrinya. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan anak yang baik dan pintar. Pernikahan seperti ini lazim disebut dengan nikah istibda. Ketiga, lelaki sejumlah kurang dari 10 orang bersepakat untuk menggauli perempuan yang sama sampai hamil. Beberapa hari setelah kelahiran si jabang bayi, perempuan itu akan mengundang semua lelaki yang menggaulinya, dan mereka tidak boleh menolak untuk memenuhi panggilan si perempuan. Lalu si perempuan akan berkata, "Kalian tahu apa yang terjadi dan kini aku sudah melahirkan. Kini bayi ini adalah anakmu, hai fulan." Lalu si perempuan menunjuk salah satu lelaki sebagai ayah bayinya. Garis keturunan si anak pun diikutkan kepada lelaki itu tanpa bisa dia tolak. Keempat, lelaki dalam jumlah banyak menggauli seorang perempuan. Perempuan ini tidak menolak digauli oleh siapapun karena dia memang seorang pelacur. Tandanya bisa dilihat dari adanya bendera khusus di depan pintu rumahnya. Jika seorang perempuan lacur hamil sampai melahirkan, lelaki-lelaki yang pernah menidurinya akan bersama-sama mendatanginya bersama seorang pelacak. Pelacak itu akan mengikutkan garis keturunan si anak kepada lelaki yang diidentifikasinya sebagai ayah biologisnya. Lalu anak itu pun dipanggil layaknya anak kandung lelaki itu. Tidak boleh ada yang menolak keputusan ini. Ketika Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kebenaran,
Beliau menghapuskan segala model pernikahan jahiliyah itu dan hanya memberlakukan pernikahan secara Islam sebagaimana yang ada sekarang. Mereka juga memiliki beberapa komunitas yang beranggotakan lelaki dan perempuan. Nasib komunitas itu ditentukan oleh perang. Pihak pemenang perang berhak menawan perempuan-perempuan pihak yang kalah dan menghalalkannya sesuai dengan kemauannya. Akan tetapi, anak-anak yang terlahir dari ibu seperti ini akan menanggung kehinaan seumur hidupnya. Orang-orang jahiliyah juga terkenal dengan tradisi poligami dalam jumlah tidak terbatas, hingga Al-Quran kemudian membatasinya dengan jumlah maksimal 4 istri. Mereka juga punya tradisi menikahi 2 saudara kandung sekaligus, atau menikahi janda ayahnya, entah karena diceraikan atau karena meninggal. Al-Quran melarangnya dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23. Saat itu, talak dan rujuk menjadi hak penuh kaum lelaki tanpa batas tertentu sampai Islam membatasinya. Perbuatan zina yang nista merata di setiap lapisan masyarakat. Saya tidak bisa mengatakan bahwa itu terjadi di satu lapisan saja dan tidak di lapisan lain, atau di satu golongan saja dan tidak di golongan lain. Barangkali hanya beberapa gelintir lelaki dan perempuan yang masih menjaga diri dari perbuatan nista ini. Perempuan merdeka keadaannya jauh lebih baik dibanding budak. Nasib para budak perempuan sungguh mengenaskan. Yang jelas, mayoritas orang jahiliyah tidak menganggap perbuatannya sebagai aib. Abu Dawud meriwayatkan dari Amr ibnu Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa suatu saat seorang lelaki berdiri di hadapan Rasulullah dan berkata, "Rasulullah, sesungguhnya fulan adalah anak hasil perzinaanku dengan ibunya saat jahiliyah dahulu." Rasulullah bersabda, "Tidak ada tuntutan untuk segala hal yang terjadi pada zaman jahiliyah. Urusan yang terjadi pada zaman jahiliyah telah selesai. Anak adalah hasil hubungan resmi, sementara pelaku zina adalah hina." Kisah perselisihan Sa'ad ibnu Abi Waqqas dengan Abdullah ibnu Zam'ah tentang status anak budak perempuan Zam'ah yang diberi nama Abdurrahman ibnu Zam'ah cukup dikenal di kalangan mereka dan menjadi buktinya. Hubungan antara ayah dan anak sangat beragam. Ada yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena takut aib dan khawatir tidak sanggup menghidupinya. Ada yang membunuh anak lelakinya karena takut melarat. Quran Surat Al-An'am ayat 151, An-Nahl ayat 58-59, Al-Isra ayat 31, At-Takwir ayat 8. Namun, yang terakhir ini tidak bisa saya katakan sebagai bagian dari etika umum masyarakat jahiliyah saat itu, sebab kenyataannya mereka sangat membutuhkan kehadiran anak laki-laki yang bisa diandalkan untuk menghadapi musuh. Adapun ikatan kekerabatan antara seseorang dengan saudaranya, sepupunya dan keluarganya terjalin sangat erat. Mereka hidup dalam ikatan fanatisme kabilah, bahkan rela mati demi mempertahankannya. Mereka sangat bersemangat untuk berkumpul dengan sesama anggota kabilah. Sikap ini menjadikan fanatisme kabilah kian kokoh. Landasan norma sosial mereka adalah fanatisme suku dan ikatan keluarga. Mereka berpedoman pada pepatah, "Tolonglah saudaramu yang zolim dan yang dizolimi." Prinsip itu dipahami dengan makna literal tanpa pemahaman yang benar, sebagaimana diajarkan oleh Islam. Sementara Islam mengajarkan bahwa makna menolong saudara yang zolim adalah mencegahnya berbuat zolim. Persaingan memperebutkan kehormatan dan kepemimpinan sering menyeret mereka pada pertempuran antar kabilah yang sebenarnya masih serumpun. Hal ini bisa dilihat misalnya pada kabilah Aus dan Khazraj, kabilah Abs dan Zubyan, kabilah Bakr dan Taglib. Di lain pihak, hubungan antara beberapa kabilah yang berlainan bisa putus total karena energi mereka telah habis untuk perang. Hanya rasa takut dan hormat terhadap mitos dan tradisi tertentu yang merupakan perpaduan antara ajaran agama dan khurafat yang bisa mengurangi intensitas permusuhan di antara mereka.
Terkadang hubungan pertemanan, ikatan sumpah, dan rasa tanggung jawab terhadap sesuatu bisa mempersatukan beberapa kabilah yang berlainan. Kehadiran bulan-bulan suci menjadi rahmat dan penopang kelangsungan hidup dan terpenuhinya kebutuhan mereka. Saat itulah mereka bisa merasakan hidup yang betul-betul aman karena keyakinan akan kemuliaan bulan suci ini. Abu Raja Al-Utaridi mengisahkan, jika telah masuk bulan Rajab, kami mengatakan, lepaskan mata-mata tombak. Kami tidak membiarkan satu tombak pun teracung pada bulan itu, dan tidak satu anak panah pun kecuali kami cabut dari busurnya pada bulan Rajab. Begitu pula pada bulan-bulan suci lainnya. Singkat kata, kondisi sosial saat itu lemah dan tidak jelas. Kebodohan merasuki segenap relung kehidupan. Khurafat mendarah daging, manusia hidup layaknya binatang ternak. Terkadang perempuan diperjualbelikan seperti barang sementara hubungan antar kelompok amat lemah. Kalaupun ada pemerintahan, tujuannya hanya untuk menumpuk pundi-pundi kekayaan dengan cara memeras rakyat atau berperang dengan sederet penderitaan yang ditimbulkan. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi mengikuti kondisi sosial. Hal itu tampak jelas pada cara mereka memenuhi kebutuhan hidup. Perdagangan masih menjadi sarana utama di Jazirah Arab untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan ekspedisi dagang tidak mudah dilakukan tanpa adanya jaminan keamanan dan keselamatan. Padahal jaminan semacam itu tidak bisa didapatkan di Jazirah Arab kecuali pada bulan-bulan suci. Maka pada bulan-bulan inilah pasar-pasar Arab yang terkenal seperti pasar Ukaz, Zilmajaz, Majannah, dan lain-lain digelar. Usaha-usaha di bidang industri sama sekali belum mereka kenal. Sebagian besar industri yang ada di Arab seperti tenun, kria kulit, dan lain-lain berasal dari Yaman, Irah, dan pinggiran Syam. Memang di Jazirah Arab sendiri saat itu sudah ada usaha perkebunan, pertanian, dan peternakan. Sementara kaum perempuan memintal, hanya saja hasil penjualan barang-barang ini habis untuk biaya perang. Kemiskinan, kelaparan, dan tindakan asusila menjadi pemandangan umum di tengah masyarakat saat itu. Kondisi moral. Tak bisa dipungkiri bahwa orang-orang jahiliyah gemar melakukan perbuatan nista dan amoral yang tidak sesuai dengan akal sehat dan berlawanan dengan hati nurani. Kendati demikian, mereka masih memiliki sejumlah akhlak terpuji yang mengundang decak kagum. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kedermawanan. Mereka saling berlomba-lomba dan membanggakan diri dalam soal kedermawanan. Bahkan syair-syair mereka penuh dengan pujian dan sanjungan terhadap diri sendiri maupun orang lain yang memiliki sifat dermawan. Al-Kisah, suatu hari seseorang kedatangan tamu. Saat itu udara dingin, sementara sang tamu keroncongan perutnya. Namun, satu-satunya harta berharga si tuan rumah hanya seekor unta. Binatang ini menjadi penopang hidupnya sekeluarga. Namun karena kedermawanan menguasai jiwanya, dia tidak segan menyembelih untanya agar bisa menjamu tamunya. Akibat kedermawanan ini mereka sering menanggung denda dan tanggungan lain dengan nilai fantastis yang membuat mata terbelak. Ini tidak jarang justru menimbulkan pertumpahan darah dan mengakibatkan kematian. Sikap ini mereka bangga-banggakan, terutama di hadapan ketua kabilah dan pemuka suku. Contoh lain dari kedermawanan adalah mereka merasa bangga jika bisa mentraktir minum khamr, bukan meminumnya. Hal itu adalah salah satu cara untuk membuktikan kedermawanan mereka sekaligus melampiaskan kegemaran hidup royal. Itu sebabnya mereka menyebut pohon anggur sebagai karam atau dermawan, dan menyebut khamr sebagai bintul karam atau anak kedermawanan. Dalam kumpulan syair jahiliyah bisa ditemukan bab khusus berisi pujian dan kebanggaan tentang kedermawanan. Bentuk kedermawanan lainnya adalah kegemaran berjudi. Alasannya, mereka bisa memberi makan orang-orang miskin dari keuntungan judi itu atau dari kelebihan keuntungan para pemenang judi. Karena itulah Al-Quran tidak sama sekali mengingkari manfaat khamr dan judi, tetapi ditegaskan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219.
2. Menepati janji. Janji bagi mereka adalah utang yang harus dibayar. Mereka rela anak-anak mereka terbunuh dan rumah mereka roboh demi menepati janji. Kisah Hani ibnu Mas'ud Asy-Syaibani, Samuel ibnu Adiyah, dan Hajib ibnu Zararah At-Tamimi cukup menjadi bukti keteguhan mereka memegang janji. 3. Menjunjung tinggi harga diri dan pantang dihina dan dianiaya. Prinsip ini menghasilkan orang-orang yang sangat pemberani, pencemburu berat, dan sensitif. Mereka tidak bisa mendengar satu kata pun yang dianggap bernada menghina, kecuali pasti mereka akan bangkit dengan pedang terhunus dan tombak teracung untuk menantang perang. Mereka tidak peduli harus kehilangan nyawa akibat mempertahankan sikap ini. 4. Pantang mundur. Jika mereka telah bertekad untuk melakukan sesuatu yang dianggap mulia dan membanggakan, tak sesuatu pun bisa menggoyahkan mereka. Bahkan mereka siap menghadapi risiko yang membahayakan diri sendiri demi hal itu. 5. Lemah lembut dan suka menolong. Mereka memuji-muji sikap ini, namun karakter macam ini jarang ada yang punya, sebab mereka terlampau berani dan mudah memutuskan untuk perang. 6. Kesederhanaan pola kehidupan Badui. Pola hidup yang bebas dari kontaminasi peradaban menghasilkan orang-orang yang jujur, amanah, dan antipati terhadap perbuatan khianat. Saya melihat akhlak-akhlak terpuji inilah, di samping letak geografis Jazirah Arab di percaturan dunia yang menjadikan mereka bangsa pilihan, Allah memilih mereka untuk mengemban tanggung jawab risalah global, memegang tampuk kepemimpinan umat, dan mereformasi masyarakat. Beberapa di antara sifat-sifat tersebut memang menghasilkan keburukan dan memicu beberapa peristiwa mengenaskan. Namun, setidaknya mereka sudah memiliki modal tak ternilai yang punya manfaat universal. Tentunya setelah sedikit dipoles, inilah yang dilakukan oleh Islam. Barangkali modal yang paling berharga dan paling berguna setelah komitmen memegang janji adalah harga diri dan semangat pantang mundur mereka. Karena tidak mungkin mengalahkan keburukan, menyebarkan kebaikan, dan menegakkan keadilan jika tidak punya kekuatan ekstra dan tekad baja. Sebenarnya masih ada sifat-sifat mulia lainnya, namun saya sekedar mengemukakan contoh terbatas.